prediksi itu adalah sebuah kemungkinan. Ada matematikanya. Bukan hanya matematika, ada algoritma tertentu untuk menembus suatu hal. Betul memang berhubungan dengan matematika karena menghitung caranya gimana nih, berapa persen biar bisa. Tarot reader atau pembaca kartu tarot itu bukan sekedar kartu A artinya A. Nah, tapi dia harus menyelami, digabungkan atau bukan digabungkan, tapi lebih tepatnya dikaitkan. Kenapa kartu ini keluar berhubungan dengan pertanyaan dari si klien. Kalau misalnya nih, ya, kan orang kalau diprediksi seperti ini kan sometimes ya, dia bakalan percaya. ya. Apakah itu termasuk musyrik apa gimana? Syirik maksudnya? Syirik, musyrik. Musyrik itu apa? Apa sih perbedaannya pembaca tarot Dengan peramal dan dukun? Yo guys, welcome back to my channel again. Sekarang kita lagi di Kopi Magang Sanglah, tepatnya di Denpasar Selatan. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Inilah seorang pemain kartu tarot. Pokoknya dia, wah keren banget. Wajahnya wajah kayak seorang peramal-peramal gitu. Ya, semi-semi dukun lah kayak gitu ya. So, ladies and gentlemen, please welcome Mas Tosi. Hai. Oh, halo. Halo. Mas Tosi, gimana kabar nih? Baik. Mantap. So guys, kalau kalian pengen lihat gimana sih penampilan seorang pemain tarot dan simi-simi dukun yang aku bilang tadi tuh, sekarang Ya, kurang lebih beginilah. Meskipun agak aneh. Oke. Oke, Mas Tosi apa kabar nih? Baik, kebetulan. Wih, mantap. Mas Tosi, Ya, ada hari ini kita ada di Kopi Magang nih, spesial banget nih. Iya. Tempatnya, tempat nongkrongnya anak Denpasar itu ya. Oke. Denpasar Selatan tuh nongkrongnya di sini semuanya. Nah, guys, kebetulan nih hari ini kita di special endorsement nih. Disponsori oleh Ripa. Ada rasa aromatik aromatik dan orange vanilla. Wih, kayaknya ini bakalan enak banget. Ini minuman beralkohol dan memabukkan dan menyangekkan. Tapi jangan sangek sama gua. Tadi sangek yang lain. So guys, habis itu kita juga disponsori oleh Kopi Magang. Nah, ya kita juga disediakan nih rasa apa ini, strawberry squash, orange squash, dan jangan lupa juga makanannya ini adalah mix plate. Mix apa bos? Mix platter ya. Sorry guys, lupa. Oke, ini ada mix platter dan beberapa kartu untuk kita makan atau untuk dibakar. Nanti kita akan gunakan, ada waktu nanti pakai kartu-kartu ini. Oke, bukan untuk dimakan guys, ya untuk dipertunjukkan. Anda debus atau bagaimana? Oke, thank you. And then Mas Tosi, ya, bisa dibanting, Mas Tosi, ya, bisa bagaimana? jelasin nggak sama teman-teman aku siapa sih si Mas Tosi ini? Seorang yang terjebak, saya Tosi terjebak di kartu tarot. Kenapa kok terjebak? Karena emang dasarnya tidak pernah berpikir, bermimpi ataupun berandai-andai akan menjadi peramal menggunakan kartu tarot. Kenapa saya bilang terjebak? Karena kartu tarot itu hanya satu dari sekian media di dunia untuk membaca karakteristik atau suatu kejadian atau keadaan kayak gitu. Oke. Jadi terjebaknya karena emang apa ya, nggak pernah berpikir bakal ke arah sana. Belum pernah sama sekali. Tiba-tiba teman-teman info udah lalu coba untuk main di kartu tarot, dan dulunya udah tahu tarot itu apa, cuman kayak berpikir apakah benar nih bahwa aku bisa di bidang ini dengan kartu ini medianya. Karena kan di Indonesia itu banyak dan tanda kutip peramal atau dukun yang justru nggak pakai ini gitu. Makanya saya bilang terjebak tadi itu. Masalahnya aku tidak memahami tentang dukun-dukunan sistem, jadinya kita harus berkonsultasi dengan Mas Tosi. Siap. Alright Mas Tosi, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mending kita coba dulu.
minum-minuman ini. Mas Lucky mau coba yang mana dulu? Yang beralkohol menyangekkan dan minuman segar yang menyehatkan? Segar dulu baru yang alkohol. Oke. Yang mana nih? Mau strawberry apa orange? Pilih. Ini saya orange aja deh. Orange. Nah. Orange ini rasa duda, Om. Ini rasa duda. Gimana? Cheers lu. Cheers. Oke, cheers. Kopi magang. Siap. Saya malah nggak pernah minum ini. Enak. Fresh yang rasa ya? Iya. Karena ini spesial banget dari istrinya yang buat ini ya. Betul? Iya. Buatan seorang istri itu emang nikmat ya dia. Iya. Enak kok ini. Bini orang, binor. Iya. Ya orang lah. Ya orang. Oke. Jangan salah menyebut daripada kita diusir. Kita coba ini dikit nih. Bener. Jamur crispy, sosis, and kentang. Yang sebelumnya saya salah menduga kalau ini jamur. Magic masuk. Goreng. Iya. Mantap. Oke, bagaimana pertanyaan selanjutnya? Mas Tarot. Oke. Ngomong. Mas Tosi. Apa sih itu kartu tarot? Bisa jelasin sama subscriberku yang seluruh Indonesia ini. Jadi gini ya. Tarot itu sebetulnya sebutan dari kartu ini yang kebetulan saya bawa salah satu mereknya yang dari tanah kelahirannya langsung. Di mana? Prancis. Jadi tarot itu dari kata Prancis yaitu Letroci. Sorry, tak potong. Di Bandung dong. Bandung. Paris panjang. Oke, makasih. Jadi emang. Oke. Lanjut. Di ini yang aku pegang ini sekarang, ini namanya Oracle. Nah, hubungannya apa dengan kartu tarot? Jadi Oracle Berlin itu namanya Oracle Berlin, tulisannya Oracle spasi Berlin. Ada di sini guys. Ya, Oracle Berlin ini satu tingkat di atasnya tarot. Sebagai contoh, bedanya apa Oracle sama tarot? Tarot itu dia menggunakan basic Major Arcana dan Minor Arcana. Itu apa? Oke. Jadi gini, di kartu tarot yang saya sebut tadi Major dan Minor Arcana itu biasanya di kartu Rider Tarot White. Nah, bahasa Indonesianya arken kecil dan arken besar. Arken itu seperti elemen. Nah, jadi poinnya di sini, jika orang menyentuh kartu tarot, banyak yang bertanya adalah apakah bisa dipelajari? Bisa. Cuma masalahnya gini, untuk durasi belajar seberapa lama, tiap orang beda-beda dong, gitu. Sama seperti sekolah lah. Nah, kalau kita melihat kartu dan tarot, arti kata dasar tarot, Letroci, yang artinya menggambarkan, itu kita tidak sekedar kartu diambil, oh ini artinya A, gitu. Enggak, tapi kita benar-benar lebih ke mendalami dan menggali bahwa ketika kartu dikocok sama si klien, begitu. Kocok gini. Gini. Oh, gitu lah. Terpeling. belum masih aman. Oke. Jadi ketika udah dikocok dan dikeluarkan kartu-kartunya, daripada saya seperti muncrat kan gak enak ya. Dikeluarkan. Saat orang membaca, itu akan terjadi dua dimensi saat bersamaan yang orang kadang-kadang nggak sadar. Nah, maksudnya dua dimensi itu gimana? Yang ngebacain itu sebetulnya dia bukan sekedar membaca kartunya, tapi dia berusaha untuk menjelaskan pertanyaannya dan on the way mencarikan solusi dari keadaan pertanyaan tersebut. Itu dimensi yang pertama dari yang membaca. Nah, yang dibaca 90% nggak sadar bahwa dia sedang digali, diulik. Ya, diulik gitu. Ya, dia nggak sadar. Makanya dia kadang-kadang kebanyakan masih, oh iya mas, kok bener ya? Iya loh, iya emang kesana loh. Nah, bukti kalimat tidak sadar ini karena memang ada dua dimensi yang berbeda antara yang membaca dan yang dibaca. Mungkin yang dibaca merasa sekedar arti kartunya, sebetulnya nggak sesimpel itu. Jadi bener-bener
ketika kita masuk dengan beberapa penjelasan berupa kalimat yang dijahit, nah itu yang bikin orang kan berpikir loh, kok Mas tahu? Iya lo bisa ke sini karena dimensi yang dipakai beda. Tapi nantinya akan dijembatani dengan beberapa poin dari pertanyaan tersebut. Nah makanya di sini aku kebetulan bawa beberapa jenis kartu. Yang pertama, kalau orang umum mungkin bertanya, di Indonesia udah sering pakai kartu remi. Ya, saya tadi bilang kartu tarot hanya satu dari sekian jenis media. Nah, tarot dengan kartu remi termasuk dalam media kartu. Kalau di sini di kartu remi orang biasanya nyebutnya kartomensi. Kartomensi itu orang yang ngebacain menggunakan kartu remi. Oh bisa? Ada. Kayak gitu ya? Ada. Okay. Dan itu 11-12 mirip dengan kartu tarot yang tadi saya sebut di awal, Rider Tarot White. Karena apa? Rider Tarot White menggunakan 4 elemen, sama seperti remi. 4 elemen. Ada wajib, waru, nah itu. Oke. Ya itu yang pertama. Ini oracle. Oracle itu dia lebih kompleks sebetulnya daripada tarot. Nah yang gede ini, yang besar ini. Aku gede? Iya. Oke. Yang gede. Nah, apanya? Orangnya. Oke. Yang besar ini. Yo. Kita menyebutkan Osho Zen. Nah, apa itu Osho Zen? Bahasa Indonesianya? Itu merek. Jadi nggak ada Indonesianya. Itu merek dan nama kartunya maksudnya. Nama kartunya. Nah, Osho Zen. Cuman gini, kalau orang mungkin bingung, jika kita belajar dalam tanda kutip ya, motivasi, kebijakan dan kebajikan dalam hidup, salah satu quote ataupun keyword yang muncul di Google biasanya itu OSHO. Apa itu? Yaitu Osho itu adalah kebijakan yang diambil dari Sang Buddha. Bahasa-bahasa. Nah, ini kartunya. Nah, jadi kalau di Google, kalau dirimu cari bahasa-bahasa motivasi, mungkin 1 dari 5 quotes itu ada salah satunya pasti Osho. Nah, itu yang orang tahu berdasarkan kata motivasi. Itu sedunia sudah banyak yang tahu. Meskipun dia menggunakan filosofi Buddha. Nah, ini kartunya. Berarti kartunya ini fungsinya untuk apa? Kalau saya biasanya sebenarnya kan hampir sama aja nih. Iya. Sama-sama untuk membaca keadaan sesuatu atau seseorang. Iya. Tapi kalau saya membedakannya gini. Yang besar nih, ini biasa kayak HRD dari sebuah perusahaan. Jadi kayak ngebacain sifat orang, isi hatinya orang. Dari kartu kita bisa tahu orang tuh kayak gimana? Ya sekitar 85-90%. Kayak gitu. Dan itu pun biasanya saya memberikan challenge yaitu si klien no mention, nggak perlu nyebutin yang dibaca siapa. Paham. Salah satunya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya, misalkan datang nih sepasang klien, pakai ini. Mau cewek apa cowok ini? Ya terserah, misalkan sepasang nih, cowok cewek. Terus tiba-tiba kan, ini bisa siapa aja mas yang dipajain? Bisa. Dia bisa aja ngucap di depan pasangannya, aku mau tanya saudaraku dong gitu. Ngomong di depan pasangan gitu, dalam hati, mantanku gimana nih? Who knows kan? Nah, untuk mengamankan makanya saya menggunakan teknik no mention, dalam hati aja. Soalnya ada. Bisa baca langsung gitu. Nah, jadi misalnya dia ngomong secara verbal terucap spoken words-nya adalah, ada saya berarti gitu keadaannya ya. Yang terucap nih. Padahal dimaksud ada ini adalah mungkin seseorang yang lain. Tapi daripada bermasalah dengan pasangannya, dia menggunakan titel adik. Nah, itu bisa dan sering ada modus. Ya, kayak gitu. Anjir. Makanya saya bilang, kenapa saya tadi awalnya saya terjebak? Karena memang dasarnya tuh saya tidak belajar di kartunya malah. Terus? Ini diarahkan sama teman-teman yang mungkin lebih dulu gitu. Jadi sepuh. Ya, gitu. Dari orang Jakarta gitu. Udah lah bro, lu kalau emang serius sekalian. Padahal saat itu bodoh-bodoh mau berpikir serius, menyentuh kartunya pun belum pernah dan nggak tahu bakal gimana. Itu 2008-2009. Jadi udah lalu bisa kok di sini. 2008-2009 tuh aku masih SD kan? Makasih. Berarti lu udah dewasa ya? Terima kasih sudah menjelaskan. Oke.
Jadi emang di tahun segitu udah dipancing lah gitu. Iya. Dipancing lu mainnya takut aja deh mending. Iya. Sedangkan yang dia lihat mungkin yang ngomong ini melihatnya, oh tas ini bisa di kartu-kartu. Tanpa dia sadari, saya nggak tahu apa-apa. Jadi dulu ngebacanya di luar kartu. Ya, yang banyak orang mungkin sebut, wah berarti indigo segala macam. Saya nggak pernah klaim bahwa saya indigo. Saya nggak berani overclaim, self-proclaim bahwa, oh aku indigo. Enggak, karena apa? Di dunia pun belum ada sertifikat tentang indigo tersebut. Jadi gimana lu bisa jelasin bahwa lu indigo? Gitu. Tes IQ itu bisa menyebutkan orang itu indigo apa enggak? No. Brilian iya. Seperti almarhum Pak Habibie. Oh iya. Brilian iya. Genius iya, not indigo. Karena dari beberapa jurnal ilmiah yang pernah saya tahu, yang artinya sedunia juga ya itu risetnya itu masih pseudo scientific. Pseudo artinya adalah sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Cuman secara realita mungkin banyak terjadi. Itu secara berarti jurnal. Kalau prediksi orang-orang yang memprediksi sesuatu atau hal-hal Itulah itu berarti itu bisa disebut indigo juga, apa just for fun atau just bisa disebut just for fun gitu? Bisa disebut just for fun. That's why kita menggunakan prediksi, bukan menjamin jawaban di masa depan. Prediksi itu ada garansinya nggak? Tergantung. Kalau konteksnya taruhan, tentu itu berbeda konteks karena udah masuk dalam game ya, permainan ya. Tapi kalau saya maksud di sini dengan contoh nih, misalnya prediksi dong, kira-kira aku bisa nggak dapetin ceweknya ini, bisa nggak aku dapetin jandanya ini, bisa nggak dapet aku tante ini, kayak gimana? Gini, jawabannya sesimpel ini ya. Kalau saya bilang, wah prediksi gue sih mungkin butuh sekian bulan, gampangnya gitu, butuh sekian bulan dan itu kemungkinan 85%. Nah, saya bisa nyebut seperti itu. Jadi saya sebutkan probabilitasnya berapa persen nih gitu. Karena kalau misalkan mutlak, wah lu nabi. Gampangnya gitu. Karena susah. Nggak usah jauh-jauh. Seperti contoh yang 2012 ya, yang prediksi dari suku Aztec, suku Maya. Itu kan kayak sensasi, men. Ya, aku nyebutnya itu. Itu emang cuman dia bikin sensasi aja. Karena kan balik lagi apa ya, kadang-kadang yang bikin serem bukannya bikin prediksi loh. Terus? Media yang nge-blow up. Lu serius? Iya kan? Betul. Sekarang gini, saat sedunia nih nge-blow up tentang 2012 tadi, 2012, suku Aztec itu. Apakah dari anggaplah 10 media terbesar di dunia nih, apakah nge-blow up dengan membawa kaum Aztecnya sendiri buat ngomong? Enggak. Buktiin di Google. Enggak ada. Nah, itu kan kalau prediksi itu gitu. Jadi prediksi ketika orang memberikan petunjuknya, prediksi saya dia harus bisa memberikan tanggung jawab berupa probabilitas nih, berapa persen kemungkinannya. Nah, makanya dulu pun no mention di Indonesia pernah ada sebuah prediksi, saya melihat sendiri tentang Piala Dunia. Dan ketika itu dibongkar, saya sama tim saya bongkar nih berapa nih kemungkinan. Yang dibongkar itu apa? Caranya. Gimana? Jadi beliau pintar, sangat smart. Nah, di situ beliau membuat beberapa video. Ya. Saya yakin prediksinya adalah negara ini yang menang. Tapi dia bikin banyak tuh. Nah, itu pintar caranya. That's why saya bilang prediksi itu adalah sebuah kemungkinan. Ada matematikanya. Bukan hanya matematika. Ada algoritma tertentu untuk menembus suatu hal. Betul memang. Berhubungan dengan matematika karena menghitung caranya gimana nih, berapa persen biar bisa berhasil. Oke. Ada. Cuma kalau di sini susah kalau kita menyebut matematika karena ada dua hal yang harus kita lihat. Adalah yang pertama, kartu ini benda mati. Tapi tidak sedikit yang meyakini atau mensugesti dirinya bahwa wah kartu ini hebat. Itu poin pertama. Poin kedua, bisa jadi di luar kartu si orang yang ngebaca udah mempunyai kemampuan lebih yang kita sebut anugerah. Nah, kita kadang-kadang nggak pernah tahu nih yang anugerah emang dia pintar cara bacanya lewat kartunya, atau di luar kartu sebenarnya dia udah bisa baca. Karena visualnya orang terarah ke kartu kan. Tapi apakah benar nih
gara-gara dia tahu cara pakai kartunya, atau ternyata kartu ini sebagai visual. Berarti kayak pembaca tarot itu hampir sama kayak mentalis ya? Ya. Oke. Hampir sama kan, betul. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa semua itu adalah mentalis, semua reader adalah mentalis. Kita nggak bisa bilang gitu. Tapi kalau dibilang tekniknya bersama, bisa, sangat bisa. Soalnya kadang-kadang juga yang jadi minus bagi orang yang susah komunikasi itu adalah pemilihan kata. Untuk jelasin. Nah, oke. Makanya kalau kamu bilang hampir kayak mentalis ya, nggak salah, sangat tidak salah. Karena emang ada pemilihan beberapa kata tertentu itu yang bikin orang, oh ya cocok nih. Sebenarnya kata cocok itu ada dua arti, cocok sesuai dengan solusi, atau si pembaca bisa memberikan beberapa kata tertentu yang men-trigger bahwa yang kamu maksud ini. Dari sekian ribu kata yang mirip, dia bisa milih kata ini. Itu bisa jadi juga gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya silakan dibanting. Berarti gitu ya, berarti kesimpulannya itu berarti pembaca tarot itu ada yang real, ada yang juga bohong-bohongan. Nah, ini aku penasaran juga dengan kata bohong-bohongan. Kalau saya lebih menyebutnya, ambil contoh kayak aku nih, aku di training sehari misalnya kartunya ini, fungsinya ini, kartunya misalnya lihat Mimi Peri hamil itu berarti minggu depannya bakalan hamil. Jadi kan gua nggak ada ilmu nih, gua nggak dapat anugerah nih, jadi gua mau mempelajari aja. Terus gua jelasin, pasti dapat kartunya yang ibu-ibu hamil, berarti saya prediksi kamu punya pacar, ya bulan depan pasti kamu bakalan hamil. Kenapa? Karena kamu udah punya pacar. Masuk akal, pasti bakalan dia hamil. Oke. Secara logika kan mainnya gitu kan. Iya. Kalau kamu jomblo, next month kamu punya pacar, pasti kamu hamil. Apalagi stay di Bali. Oke. Masuk akal kan jadinya. Masuk akal. Itu udah aku bilang berarti ada yang real dan ada juga yang bohong-bohongan. Gimana? Ya, jadi gini. Aku sering menyebut ini istilahnya adalah ada benar-benar praktisi tarot, ya, yang artinya benar-benar dia tahu bahwa tarot bukan hanya membaca kartu sama seperti saya, praktisi, tapi yang kedua ada juga orang yang sekedar pemain kartu tarot. Itu beda. Pemain kartu, ya dia cuman kartu ini artinya ini, tapi dia kan nggak nyebut, pasti dia berusaha untuk jaim gitu. Tapi dia sebenarnya cuman ngebaca nanti kartu. Apa yang diambil dibaca gitu. Cuman itu aja, tanpa dia harus menyelami. Nah, ada kalau gitu. Ada. Banyak kayak gitu. Berarti masuk juga dong yang aku bilang itu. Iya, ada yang beneran, ada yang bohong. Makanya saya nggak mau bilang itu bohong. Karena apa? Secara bukan bohong, kayak sekedar membaca kartu. Betul. Hanya menyebutkan kartu ini artinya ini, tapi dia tidak ngomong dengan demikian ya verbalnya. Coba klarifikasi dong sebelum aku di DM nanti sama pembaca tarot bohongan. Jadi gini, disclaimernya gini ya. Jadi disclaimernya gini, tarot reader atau pembaca kartu tarot itu bukan sekedar kartu A artinya A. Nah, tapi dia harus menyelami, digabungkan atau bukan digabungkan, tapi lebih tepatnya dikaitkan. Kenapa kartu ini keluar berhubungan dengan pertanyaan dari si klien. Itulah tarot reader sebetulnya atau praktisi tarot. Kalau zaman dulu tahun 90 sampai 2000 awal jarang nyebut tarot reader, nyebutnya praktisi tarot. Praktisi tarot. Ya, kenapa dia praktisi? Karena dia yang mempraktekkan, melakukan. Nah, makanya aku bilang disclaimernya adalah orang mau belajar tarot bisa. Apakah semua orang bisa? Bisa. Tapi apakah semua orang bisa ahli membaca tarot dalam waktu cepat? Itu yang nggak bisa dijamin. Waktu belajarnya dengan hasilnya itu nggak bisa dijamin tiap orang. Tapi kalau pertanyaan apa semua orang bisa belajar? Bisa. Apa semua orang bisa menjadi tarot reader? Bisa. Apakah pasti dalam setahun orang bisa menjadi tarot reader? Nggak bisa dijamin. Karena kembali lagi, sama seperti alat-alat lain, mau komputer, mau musik, alat manapun belum tentu orang bisa menyentuh kemampuan si A dengan cara yang sama, dengan waktu yang sama, belum tentu. Sama dengan kartu.
Itu masih sebatas kartunya. Karena apa? Kalau orang menyentuh kartu tarot, misalkan pada umumnya ya, yang disebut adalah Tarot Rider White, yang tadi saya bilang di awal tuh, itu pasti merasa beban. Kenapa beban? Karena jumlah kartunya lebih dari 70 kartu. Bayangin, kartu remi umum nih, ini kartu remi umum 52 kartu. Sedangkan Tarot Rider White yang orang bilang kartu standar umum untuk belajar 70 kartu lebih. Berarti kita harus menghafal 70 persis gambarnya itu dan artinya apa gitu. Nah, yang bikin gemes lagi ada, Pak. Di Tarot Rider White di beberapa desain yang lama itu malah kartu menghadap atas sama menghadap bawah beda arti, yang artinya kamu kali 2 satu kartu. Ada, jadi di sininya tuh desain yang lama ditulisin sisi atas ini artinya apa, sisi bawah artinya apa. Oh, 2 arti dalam satu kartu. Karena ketika orang buka bisa menghadap ke sana atau ke sini. Nah, okay. arti kartu beda. Nah, Oracle tidak menggunakan sistem itu. Itulah kenapa saya bilang ke teman-teman yang mau belajar kartu tarot, sebenarnya kalau mau belajar kartu tarot itu sama kayak orang belajar seni. Sama-sama harus tahu alat apa yang mau kamu pakai. Oke. Karena kembali lagi ketika orang bilang belajar tarot menggunakan Tarot Rider White, ya selamat bersenang-senang dengan otak Anda. Karena apa? Mengingat saya pun jujur 2010 pegang kartu seperti itu. Sehari, 2 hari, hari ketiga tutup tek. Ali, bukan, nggak kuat. Hari ketiga tutup, orang bilang Ali ya mas, 3 hari udah bisa. Nggak kuat. Lah, manual booknya itu tabelnya segini, manualnya. Kita nggak boleh mengarang itu? Apa? Mengarang. Nggak boleh. Karena apa? Yang kamu apa udah ada standar internasionalnya? Ada. Ini ada. Artinya kayak gini. Ada. Itu masalahnya yang bikin PR. Karena kita nggak bisa mengarang bebas kecuali untuk membuat jembatan penjelasan dengan bahasamu, it's okay. Bukan tambahan kayak modelnya gitu ya. Iya, jadi misalkan contoh harusnya kartu A nih, yang ini, oh ini kamu harus menabung. Kan kartunya bukan nulis kamu harus menabung, bukan. Tapi kita membuat kesimpulan dari sebuah kartu. Nah, itu boleh. Tapi kalau kita membedakan banget beda, bahaya. Soalnya apa? Yang bahaya adalah orang bisa tergiring bahwa oh kartu ini hasilnya ini. Akhirnya orang yang nggak mau beli kartu mengambil jalan pintas, ya udah bacain aja YouTube-nya orang ini gitu. Toh dia udah bisa jelasin arti kartunya. Itu kan bisa dipakai seperti itu zaman sekarang. Nah, iya. Banyak tuh. Oh, kalau kartu A artinya ini, kartu B artinya ini. Masalahnya bukan di situ, Bos. Belum tentu satu kartu itu cuma satu arti. Itu yang kadang-kadang orang nggak paham. Makanya saya selalu saranin, lu mau belajar tarot nih, lu beli dulu. Supaya apa? Itu tadi, belum tentu satu kartu artinya sama. Pasti nih kartu A pasti artinya A untuk semua kasus. Belum tentu. Mas, lanjut. Kalau misalnya nih, ya, kan orang kalau diprediksi seperti ini kan sometimes ya, dia bakalan percaya. Ya. Apakah itu termasuk musyrik apa gimana? Syirik maksudnya? Syirik, musyrik. Musyrik itu apa? Syirik ya, waduh, saya agnostik lagi. Maaf nih ya. Maaf nih ya, agnostik. Kita harus percaya yang ya, di gini, atas, bukannya percaya kartu. Buat saya, ya. Ini orang agnostik ya yang ngomong. Jadi syirik atau tidak itu kan relatif tuh. Cuma bagi saya, disclaimer ya nih ya. Yoi. Syirik itu jika Anda mengatakan bahwa oh, aku tertolong berkat nih kartu, itu lu syirik berarti. Karena saya pun sama, dalam artian saya nggak mendewakan kartunya. Paham maksudnya di sini? Ya, ya. Jika kartu itu ya sebagai media, alat untuk ngebantu, dan kita kembali lagi si reader, tarot readernya, oh, insya Allah bisa kok gini. Nah, ya udah berarti lu nggak syirik. Karena apa? Lu masih ngelemparin jawaban balik ke pencipta. Tapi kalau sampai lu menggiring, terlebih lu mengklaim tuh kan bener kan apa kata gua kan lu bisa gini. Nah, ini berarti lu menggiring ke syirik gitu. Karena apa? Udah membuat orang percaya hal lain di luar pencipta. Itu baru syirik. Tapi kalau saya sama ini
Terus kalau lo kayak gitu, lo nggak bisa mempercayakan customer lo dong kalau kayak gitu. Lo harus mensirikkan orang agar dia percaya dengan prediksi lo. Gimana? Masalahnya gini Pak, permisi nih. Yo. Ini yang pernah terjadi beberapa kali sama saya sih. Yang jadi masalah adalah tanpa saya harus mengklaim seperti itu. Disclaimer ya, orang Indonesia 80% sugestif. Artinya terlalu mudah percaya. Iya. Jadi kadang-kadang sekali, 2 kali, 3 kali, wah masnya ini bener hebatnya gini-gini. Prediksinya sama kayak gitu ya. Masalahnya adalah saya tidak pernah mengklaim bahwa saya akan memberikan absolut pasti jawabannya ini. Tapi karena lebih dari 2 kali berturut-turut, merekanya kebetulan pas. Nah, gitu ya. dan itu di Instagram saya ada. Jadi apa ya? Tanpa berniat untuk membuktikan bahwa oh aku pasti bisa seperti ini kok, ini pasti benar. Tanpa benar menunjukkan seperti itu, mereka udah menyebut. Dan akhirnya gimana? Pokoknya Mas Tosi itu aku nggak nyaranin kamu untuk percaya. Ini hanya prediksiku aja. Iya. Gitu aja poinnya berarti. Dan dia kadang-kadang itu chat saya gitu kan. Dia mau ngetuk pintu untuk konsultasi gitu. Iya. Tiba-tiba di awalnya, iya lah Mas, benar Mas. Yang Mas bilang seperti ini, seperti ini. Saya kan tidak mengatakan itu pasti terjadi, tapi dia mengawali dengan kalimat seperti itu. Terus gimana dong? Itu ada. Makanya saya bilang, tanpa kita mau self proclaim, mereka bisa seperti itu, bro. Berarti bukan salah lo gitu ya? Itu yang kadang-kadang saya bilang, aduh ini gimana? Jadi kalimatnya tuh, Mas, ini yang pernah dulu Mas sebutin loh Mas, bener Mas yang Mas bilang, ini emang dia ngebayar utangnya nih, bener loh Mas prediksinya Mas. Dia cuma bilang bener nih. Iya. Tapi sekalimat selanjutnya serem. Wah aku udah percaya sama Mas Tosi. Nah, ini serem kalimat. Aku percaya sama Mas Tosi. Padahal saya tidak memberikan klaim bahwa pasti benar terjadi. Yang orang kira, wah ini berarti hebat nih, ini berarti dia benar-benar bisa menjamin nih. Nah makanya saya bilang, yang bahaya atau syirik adalah ketika si klien digiring hanya untuk sekedar percaya kartu ini hebat. Itu udah syirik sebetulnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Mantap sekali guys, itu guys. Kalau kalian mau dibaca otak kalian, bisa ke sini guys. Ya, saya mau dibenerin otaknya, bisa di sini guys. Mau rambutnya panjang seperti dia, bisa di sini. Kalau itu kesampu. Oke, Mas. Bukan Mas Tarot, Mas Tosi. Mas Tosi, bisa ngasih tahu nggak apa sih perbedaannya pembaca tarot dengan peramal dan dukun? Oke, jadi gini ya. Itu berbeda tapi bisa sinergi. Gini, tarot itu adalah nama kartunya. Dukun atau peramal adalah profesinya. Nah, contoh gini. Ya. Contohnya, tarot itu apa? Peramal itu apa? Dukun itu apa? Kartu tarot bisa dipakai oleh dukun. Nah, tapi peramal kartu tarot belum tentu disebut dukun. Contoh gampangnya gini, saya giring ke dunia desain. Orang bisa menggunakan aplikasi tertentu, bisa disebut dia desainer. Meskipun tidak semua desainer pakai program satu aja. Nah, paham nih maksudnya ya? Oke. Jadi kan program desain itu banyak tuh. Apakah orang yang menggunakan satu program ini disebut desainer? Oh bisa, karena dia bisa pakai program itu. Tapi apakah semua desainer pasti pakai program tersebut? Belum tentu. Nah, anggap kata ini programnya, kartu tuh. Kartu programnya. Dukun itu sebutan untuk desainernya, istilahnya gitu tuh. Profesinya soalnya. Lah, karena jujur ada paranormal. Ada peramal. Sebetulnya peramal adalah orang yang melakukan ramalan atau bacaan. Itu profesi. Tapi kalau udah masuk ke dukun dan segala macamnya, yang harus diingat adalah dukun itu kan sebutan bagi zaman dahulu. Muncul istilah di milenial adalah paranormal. Oh, aku baru tahu. Ya.
milenialnya nyebutnya paranormal. Itulah kenapa sampai ada sebuah tayangan paranormal activity. Ya. Sebenarnya itu kalau zaman dulu dibilang dukun. Dukun, gitu. Bener. Oke. Nah, itu adalah perbedaan zaman aja sebutannya. Ya. Sama-sama orang memiliki kelebihan. Yang dimana dia bisa membantu masalah orang menggunakan beberapa syarat tertentu. Dan coba disebutnya dukun. Yang saya juga nggak tahu secara bahasa semiotikanya, pembahasan-bahasanya bagaimana sampai sebutannya namanya dukun, saya nggak tahu tuh. Tapi kalau dukun itu bisa disebut dengan gini nggak? Dokternya orang zaman dulu. Beda lagi bos. Sebetulnya ini bisa dibilang kayak contoh nih dukun beranak. Ya, paham. Dukun bersalin tuh. Iya. Gini. Bisa saya sebut keterbatasan pengetahuan, maka disebut demikian. Soalnya kalau zaman dahulu banget itu nyebutnya tabib. Ya, tabib. Zaman dahulu banget yang gitu, tabib. Nggak salah disebut, oh ini dukun beranak, masih ada kok di beberapa desa. Yang dimana itu sangat membantu. Karena mungkin yang pertama membantunya karena nggak terlalu ribet, yang kedua juga nggak terlalu mahal. Makanya sudah sangat membantu. Iya. Nah, tapi yang jelas poin case adalah dukun, peramal, paranormal, orang pintar sama, beda wilayah, beda zaman aja, beda penyebutan. Kenapa saya sebut sama? Karena bisa jadi menggunakan syarat yang hampir mirip, ritual hampir mirip. Nah, yang membedakan bisa jadi karena wilayah. Serius. Contoh misalnya gini, mungkin beda wilayah, beda nama. Dan kita mungkin nyebutnya anggapnya itu beda, padahal sebenarnya hanya sama nih, hanya karena ini sebutan di Kalimantan, ini sebutan di Jawa. Lah, karena keterbatasan pengetahuan kita nih, kita nyebutnya beda. Iya. Tapi ya tadi dasarnya adalah memang ada orang yang memiliki anugerah untuk membantu sesamanya. Makanya disebutnya paranormal tadi. Oke. Nah, tanya lagi nih Bang. Kan ada nih biasanya itu kayak dukun nih. Dukun kan kadang ada yang baik. Ambil contoh tuh, kayak dukun beranak. Dukun beranak. Dukun bersalin. Dukun bersalin itu kan dia baik untuk membantu orang. Selain dia dapat fee juga gitu kan, otomatis. Dan ada juga dukun yang ambil boneka yang tusuk-tusuk itu. I see. Black magic. Kita minum dulu. Siap. Nah, guys, sekarang kita mau coba yang rasa apa ini? Aromatik dulu ya. Boleh. Biar semakin gini, seru podcastnya ini. Untung keluarga saya sudah paham. Sekarang kita gali lebih dalam tentang perdukunan dan tarot. Jadi gini. Oke, silahkan. Yuk. Cheers. Thank you ya. Ripa, rasa aromatik. Enak tuh. Gimana rasanya? Sangat bisa untuk menggiring ke hal tertentu. Apakah sudah ada rasa mistis-mistisnya dengan merasakan aroma aromatik ini? Udah bau? Mungkin nanti on the way. Tapi jujur sih, ada aroma wangi-wangi gimana gitu. Ya, karena ini aromatik. Flavornya ada campuran bunga. Ya, bunga-bungaan. Tadi saya mau nyebut ke situ. Ya. Bentar deh. Apakah emang pertanyaanku? Ya. Enak nggak? Enak, tapi serem. Karena pas kita membahasnya tentang jadi saya kayak gini ke situ. Itu maksud saya. Tapi saya mau tanya, apakah sengaja memilih yang ini? Soalnya di lidah ini nih. Maaf karena saya lahirnya Jawa, menggunakan sedikit bahasa Jawa, ada bahasa Jawa tercep gitu. Jadi kayak ada yang masuk ke lidah. Dan ketika saya rasain emang kayak aroma kayak melati. Yuk, tuh. Emang ke situ? Campur lah. Oke. Jadi gini, mumpung digiring ke sini saya jelasin sedikit ya. Berhubungan dengan yang tadi Anda tanya adalah perbedaan tentang dukun dan segala macam nih. Ya, dukun yang baik dan dukun yang jahat. Gini. Sebetulnya itu sama seperti Anda belajar tentang ilmu marketing. Nah, ketika Anda salah menggiring, bisa menggeser ke hal negatif. Contoh apa marketing hal negatif? Menyuruh orang untuk mungkin
belanja barang-barang yang nggak dibutuhkan. Cara komunikasinya. Nah, sama dengan black magic. Sebetulnya semua orang menyentuh hal yang sama, putih dan hitam pasti. Tapi untuk sesuatu hal lain, baru tergiringlah ke hitam atau yang ke putih. Dan kalau dibilang menyentuh ke arah sana, sebetulnya itu balik lagi. Yang harus saya ingatkan pada teman-teman. Jangan asal percaya. Terlebih jika dijanjikan pasti A, pasti B, pasti C. Karena apa? Kalau dijelaskan apakah ada yang bisa mutlak? Saya nggak tutup mata. Iya, ada. Black magic mutlak ada. Masih banyak. Tapi balik lagi, apakah itu berbahaya? Tergantung nih berbahayanya untuk konteksnya attack atau menyerang seseorang. Yang dimana orang sebut itu telu atau santet. Itu kan black magic tuh. Iya. Kalau misalkan nih orang pintarnya emang skillnya tinggi, yang nggak perlu dalam tanda kutip tidak perlu pesugihan, tidak perlu tumbal, ya it's okay. Berarti dalam tanda kutip dia menggunakan timnya sendiri ya kan, tim. Tapi kalau dia butuh suatu timbal balik, nah itu yang harus hati-hati. Aku pernah dengar tuh yang kayak dukun tuh dia bilang harus disetubuhi dulu yang mau gini, ya, yang mau diramal, yang minta apa tuh? Ya, minta bantuan lah, minta pertolongan sama dukunnya itu. Paham. Sebagai salah satu syarat agar bisa tercapai apa yang mereka tuh inginkan. Betul. Gitu. Menurut lo gimana? Disetubuhi dulu kan enak banget, gratis. Ya kalau cewek, kalau cowok bayar. Lanjut. Pilihan. Jawaban saya gitu. Maksudnya pilihan tuh gini. Contoh, ketika si A, dia mungkin bisa aja cuma bayar duit, anggaplah sejumlah uang 5 juta, naik pangkat. Tanya ke dukunnya, bisa nggak nih hanya dengan mahar sekian, tanpa harus ada aktivitas menyimpang, bisa nggak nih? Karena kebanyakan orang, ini kita ambil sudut pandangnya adalah orang yang diajak, ya. Kebanyakan tuh mereka nggak nego, melihat oh si A, si B, si C pasiennya dia bisa nih, ketika nggak nego diiyain hanya karena melihat sekian orang nggak nego, tapi mereka nggak pernah berpikir kenapa orang-orang sebelum ini nggak nego. Nego gimana? Nego uang? Bukan nego uang, nego cara. Seperti contoh misalkan nih, biar gak ada salah-salah, dirimu katakan dukunnya nih, aku diajak sama si A. Lu dukunnya, jangan gua. Oh pakai, ya udah. Ya udah. Kan lu kan dukun. Ya, misalkan lu diajak sama si A gitu. Iya. Mungkin karena lu ngelihat 5 orang pertama nggak nego. Ya udah Pak, ini saya udah siapin maharnya. Berapa hari Pak? Seminggu. Mungkin lu bisa nego dengan kalimat, Pak, bisa nggak sih Pak? Apa? Nggak usah pakai ini dunia anak saya tambahin deh maharnya. Nah, ada pilihan tersebut sebetulnya biasanya. Biayanya lebih mahal aja. Iya, karena kan dia nggak dapat ritualnya Pak. Nah, tapi kadang-kadang kebanyakan orang melihat kebiasaan yang terjadi, akhirnya nggak nego. Makanya saya bilang pilihan. Saya nggak menyarankan sih. Oke, next. Lanjut. Lex, berarti kalau tarot itu bisa kayak dukun itu nggak ada sisi negatif dan positifnya? Maksudnya aku pengen ngejebak kamu nih, kan negatifnya gitu. Paham. Biar kamu suka sama ini, misalkan orang dibayar. Aku misalnya set up ya. Gini. Ya aku terangin nih biar mereka ngerti. Ambil contoh nih, lu sebagai pembaca tarot. Buatin dong, kan gua ngajak temen misalnya cewek. Buat dong biar dia ngerasa bahwa ini lo yang di sampingmu adalah seorang jodohmu atau gimana lah gitu. Padahal udah ada persiapan sebelumnya. Kasih lo cuan 100.000 nih bang, sikat bang kayak gitu. Menurut lo pembaca tarot itu bisakah disogok dengan uang? Kalau arahnya ke setup sangat bisa. Arahnya ke setup lo ya, sangat bisa. Tapi kalau dalam tanda kutip
tanpa setup membuat orang jatuh cinta, itu bukan tarot, itu dukun. Dengan media tarot gitu jadinya. Iya, dia menggunakan ini sebagai topeng, tameng gitu. Yang kasihan imbasnya ke tarot reader lain, praktisi tarot lain. Kenapa? Gara-gara satu orang ini akhirnya dianggap, oh si ini berarti harus bisa, kalau dia nggak bisa nggak sakti. Padahal sebenarnya bukan berhubungan sama kartu, tapi supaya meyakinkan aja. Ini kan setup bahasanya tadi, yang artinya si target nggak tahu gitu. Kalau saya jujur, saya berani klaim silakan, tarot tidak digunakan untuk, dalam tanda kutip, membuat orang suka sama kita. No, nggak ada hubungannya. Nggak usah ngomong buat orang suka sama kita. Simple questionnya gini, bisa nggak sih tarot bikin orang kaya? Nggak bisa, bos. Orang tarot itu hanya menjadi penyeimbang, atau yang kedua, menjadi pembuka jalur dari solusi sebuah pertanyaan. Nah, itu supaya jelas. Jadi kartu tarot ataupun tarot reader bukan orang yang tugasnya seperti dukun, di mana wah lu pengen deket sama si A, ya udah bayar sekian lu deket. Kagak, nggak kayak gitu konsepnya. Makanya kan saya bilang tadi, kasihan kalau ada orang yang bisa pakai embel-embel kartu tarot karena mungkin lagi happening trennya tarot nih. Kasihan pak, kasihan kayak saya ini pak. Niatnya cuma ngebacain, wah masa nggak bisa berarti nggak sakti. Wah anjir, nggak gitu juga konsepnya. Oke, next question. Ya, Mr. Toshi.